Sepertinya banyak ini ya, nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran hidup Oh, dalam banget. yang nggak kelar sama dirinya sendiri itu cenderung suka nyalain orang lain, suka emosi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari buku ini gimana? Limpati. Limpati apa sih krik? Garing. Krik. Itu bahkan tidak berempati terhadap kebahagiaan orang lain. Apalagi itu nggak kenal. Yang ada malah dinyinyirin. Ketika mentalnya habis. Udah langsung Kena mental langsung ya. Nanti penghancur mental jatuhnya gitu. Nah, itu yang sebenarnya ditemukan akhirnya akar masalahnya di situ. Kalau yang ketiga, tiga tim. Tiga tim. Masuk. Ini yang ke tiga, empati. Oke. Lebih banyak gitu. Jadi, oh iya ya, makanya kalau bacanya buku Mas Ahmad ini, saya banyak merenung guys. Itu bener banget. Insan perenungan. Selamat datang di Aku Hari Ini. Channel ini adalah media untuk bisa bebas berbagi, bercerita, belajar, dan bersilaturahmi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan loncengnya lalu subscribe. Oke teman-teman, halo, kembali lagi di podcast Aku Hari Ini. Yeay! Bersama yang punya podcast. Hai, selamat datang kembali di Aku Hari Ini. Konten kita adalah konten berbagi, tentunya berbagi mengenai apa? Berbagi hari ini khusus spesial nih, berbagi insight tentang buku. Tada, dan di depan saya sudah ada buku yang mungkin Anda ingin tahu. Ding. Berjudul Generasi Empati. Apa sih generasi empati? Kalau aku taunya generasi limpati. Limpati? Apa sih krik? Garing. Krik. Yes. Tadi aku udah baca sedikit buku ini. Sepertinya banyak ini ya, nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran hidup. Oh, dalam banget. Waduh. Kalau yang kemarin berat, kalau yang sekarang dalam kemarin apa ya? banget. Kemarin kita udah bahas 2 buku. Oh iya. Dan ini penulis yang sama, Berarti Mas Ahmad Rifai Rifan. Ahmad Rifai Rifan ya, dan ini buku juga best selling author. Bisa beli di Gramedia loh, nggak boleh sebut ini ya. Siapa tahu mau jadi sponsor kan. Ya, gitu kan. bisa. Tapi ini buku menarik banget ya, karena dari awal aja tulisan depannya menjadi pribadi yang selesai dengan diri sendiri, cerdas emosi dan tinggi empati. Nah, Wow. dari judul awalnya aja aku udah tertarik banget nih. Kita coba bahas satu-satu kali ya. Aku tertarik banget dengan kata ini, selesai dengan diri sendiri. Oh iya, emang. Itu kayaknya kalau ngelihat orang zaman sekarang banyak yang belum selesai dengan dirinya sendiri ya. Jadi aku nggak tahu nih, kalau menurutku biasanya orang-orang yang nggak kelar sama dirinya sendiri itu cenderung suka nyalain orang lain, suka emosi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari buku ini gimana? Nah, menarik banget. Sebenarnya salah satu alasan kenapa aku beli buku ini. Jadi lihat dari judulnya kayak gini, kayaknya gue gitu ya, saya belum selesai sama diri sendiri. Banyak PR yang belum. Pas baca buku ini, depan judulnya generasi empati. Jangan-jangan aku ini belum punya empati untuk diri sendiri, bahkan untuk orang-orang di sekitar. Dan coba lihat di belakangnya. Ada 3 hal fakta menarik yang generasi sekarang belum punya. 3 hal ini, yang pertama adalah Sabar. Oh. Yang kedua adalah Ada. adab. Yang ketiga Empati. Itu yang keempat dong. Kalau yang ketiga, tiga tim. Tiga tim. Masuk. Ini yang ketiga, empati. Oke. Gitu. Jadi pas baca depannya selesai dengan diri sendiri, terus nanti di sini ada kalimatnya cerdas emosi dan tinggi empati. Di belakangnya ternyata fenomena ini terjadi. 3 hal yang hilang di generasi kita. Nah itu gimana tuh? Kalau dari buku ini yang kamu dapat terkait 3 fenomena itu, bisa share nggak buat teman-teman yang ada di rumah? Ya. Yang nonton ini ya. Yang nonton ini. Kapanpun siapapun yang nonton ini, sebenarnya baca buku ini aku ambil kesimpulan sebagai insight-nya gitu ya. Ternyata kalau baca buku ini sebenarnya lebih ke renungan diri, bagaimana kita selesai dengan diri sendiri. Fenomenanya yang pertama yang hilang dari generasi kita adalah sabar.
Nah, banyak sekali di sana disampaikan generasi sekarang itu kurang sabaran, maunya instan, Mungkin karena terbiasa dengan internet kali ya. kecepatan. Karena kalau zaman dulu kan nggak sih kita kalau mau internetan harus colok kabel dulu, Udah gitu, dial dulu, langsung sinyalnya ada susah. itu gak sih? Ya zaman Terus dulu susah buka banget. klik google.com, tek bikin kopi dulu. Iya. Kalau sekarang kan tek selesai, cari informasi Bahkan, Google iya. semuanya ada gitu kan. Kecepatan teknologi tetapi tidak berbanding dengan kecepatan kita dalam menganalisa. Kecepatan dalam mengetik komen di sosial media lebih cepat dari kemampuan mengkaji. Itulah yang membuat akhirnya sekarang banyak komentar-komentar tidak enak. Nah, netizen. Maaf, Tweet benar, war. netizen dengan segala komennya. Nah, tapi yang pertama masalah sabar. Banyak generasi di sana nggak nyebutin generasi yang baby boomers, generasi Secara X spesifik, bukan, ya. no. Tapi generasi kita, manusia yang hidup sekarang itu cenderung nggak sabaran. Apa-apa pengen cepat. Karena sekarang memang kecanggihan teknologi memudahkan kita untuk cepat, tapi ada poin-poin yang sebenarnya kita tuh harus berproses. Untuk menjadi dewasa, kita tuh berproses. Untuk menjadi sukses, kita berproses, nggak bisa yang instan gitu. Pengen terkenal jadi artis. Bikin aja yang viral-viral. Nah, salah satu yang dibahas di sini pun gitu. Oh. Jadi pengen yang instan sesuatu yang negatif. Kalau kecepatan masalah pesen makanan pengen yang cepet ya itu wajar gitu ya. Tapi ada sesuatu yang membuat generasi nggak sabaran. Apa-apa pengen instan, apa-apa pengen yang penting gue terkenal, terlepas caranya yang salah tadi. Jadi akhirnya menghalalkan karena pengennya cepet, jadi cara apapun dihalalin gitu ya. Yes. Oke. Yang minusnya tadi adalah menghilangkan proses, menghilangkan usaha. Kalau di sini bahasanya menghilangkan ikhtiar gitu. Tapi bukannya memang kalau kita melihat kondisi sekarang, cara cepat itu memang ada ya. Maksudnya kayak kita mau jadi terkenal, bikin konten yang viral, yang lucu deh misalkan. Itu kan sama hot juga. Kalau menurut lu gimana? Maksudnya kalau dari insight buku ini ya, kalau misalkan membuat konten negatif, yes memang Ya. banyak yang viral, tapi juga ujungnya penjara. Nah, Iya. ngeri kan. Nah, tapi yang dibahas di sini tuh sebenarnya hilang sabarnya itu untuk berproses menjadi lebih Oh baik. jadi orang lebih pengen yang instan, tidak ingin berproses ya, terutama untuk hal yang positif. Yes, jadi kesabaran yang hilang ini konotasinya kesabaran untuk menikmati sebuah proses untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Kalau tadi konteksnya pengen terkenal dengan cara yang negatif, ya instannya dengan seperti itu. Iya. Tapi untuk menjadi sukses kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu. Mungkin artis-artis yang terkenal, yang memang dia berproses, yang dari mulai casting, yang memang dia sekarang udah benar-benar terkenal melewati proses puluhan tahun gitu. Itu kan berproses gitu. Yes. Kalau aku mungkin bisa tangkap atau mungkin lebih jauh aku menambah pendapat pribadi ya. Selama prosesnya benar, meskipun itu lama, kita perlu nikmati. Yes. Gitu ya. Terlepas tapi kalaupun ada yang cepat dan itu prosesnya benar pun juga itu lebih baik gitu Itu dong. lebih baik. Ya nggak sih? Oke. Cuma di sini yang di-highlight sebenarnya lebih ke karena kondisi-kondisi tadi membuat kita generasi yang hidup sekarang berkurang rasa Sabarnya, oke. Nggak sabaran. Betul. Jadinya nggak sabaran karena pengennya serba cepat. Gitu. Oke. Terus apa lagi nih? Kang, tadi kan ada sabar, terus ada Yang kedua adab. adalah adab. Nah, Ini berarti orang-orang kan sekarang biadab semua ini. nggak gitu Nggak juga gitu. sih. Ini kan mayoritas yang di-capture gitu ya. Nah, yang aku pahami, yang pernah aku pelajari bahwa kita sebagai manusia itu nggak ada tahapannya. Beradab dulu, baru berilmu. Beradab dulu baru berilmu. Oke. Setelah berilmu, baru beramal. Jadi tahapannya gitu. Nah, ketika kita menjadi generasi yang tadi nggak sabaran, terus tahapan di sini adalah adab dulu sebelum ilmu, tata krama dulu ya. Tadi balik ke komen netizen, nggak sabaran, ngelihat dikit-dikit langsung panas, dikit-dikit langsung reaktif, nggak sabaran tadi, wah langsung komen netizen. Itu kan adab. Padahal kita nggak kenal sama orangnya.
ih dia nggak cocok ya pakai baju ini, ih si ini kan begini, ih si ini kan begitu. Itu adalah adab di sosial media. Nah banyaknya sekarang adab itu berkurang. Bagaimana tata krama berbicara di sosial media, bagaimana ketika ketemu orang yang lebih tua gitu. Sekarang generasi lain, generasi nunduk. Sebutannya kan generasi sopan dong, kan kalau ketemu orang bisa nunduk dong. Ya kan generasi nunduk itu Dan bagian nunduk dari terus. adab gitu. Nah disitulah adab yang sekarang menjadi menipis gitu, karena itu kan bagian dari tata krama. Ketika kita ngobrol nih berhadap-hadapan, tapi aku begini aja, generasi nunduk gitu kan masuknya, seolah-olah gue nggak menghormati kan. Itu bagian dari adab. Oke, ini menarik nih karena memang aku setuju banget kalau misalkan kita di dunia sosial media terutama, memang orang pertama orang nggak mau kena hoax. Yes, dapat informasi. Karena mereka tidak sabaran. Dalam konteks di sini berarti mereka tidak mau memproses informasi tersebut gitu kan. Berarti nyambung ke yang pertama. Terus masalah adab. Kalau masalah adab, masalah tadi gimana kita dalam arti apa ya? Bersopan santun kali ya. ya. Etika, Dalam tata krama, sopan santun. tata krama dalam berkomunikasi di sosial media terutama. Tapi bagaimana dengan ketersinggungan? Karena kalau menurutku antara adab kita bertata krama kan agar orang lain tidak tersinggung. Tapi di satu sisi kadang kita udah sopan pun, sudah punya bahasa ditata dengan baik pun, orang juga tersinggung. Itu gimana tuh? Ada nggak di buku ini? Ini nyambung ke yang empati. Oh malah nyambungnya ke empati, oke. Yang ketiga, adabnya sudah baik, perilakunya yang baik. Bisa jadi ada yang kurang dalam diri kita. Oh kita belum berempati, kita udah sopan nih yang tadi dari bilang kita udah sopan, sudah beretika gitu. Tapi ketika menyampaikan, kita nggak tahu sebenarnya dia lagi sedih. Kita udah sopan, tapi kalimat kita yang tidak berempati, oh dia lagi sedih. Atau kita baru cuma dapat informasi hoax tadi, kita langsung menyimpulkan sesuatu yang negatif tanpa berempati sebenarnya apa yang terjadi gitu. Makanya generasi empati inilah yang dibahas. Berawal dari tidak sabaran, masuk ke adab, dan tidak adanya empati gitu. Dan ketiga hal ini sebenarnya harus selesai di diri kita sendiri dulu. Ini juga akhirnya menarik nih, masalah empati. Gimana ya caranya berempati di sosial media? Kalau kita ketemu orang, kita bisa lihat ekspresinya dong, kita bisa melihat gesture-nya. Tapi kalau di sosial media gimana ya? Ini jadi banyak pertanyaan. Gara-gara buku ini, Anda melemparkan beberapa insight itu, pertanyaanku jadi banyak di kepala nih. Ini gimana ya? Yang dibahas di buku ini sebenarnya nggak hanya tentang sosial media sebenarnya. Jadi kalau misalkan melihat fenomena tadi, 3 hal yang hilang ini, kalau bagaimana caranya berempati di sosial media, kita tuh bersosial media, kita kenal nggak sih sama orangnya? Atau kita cuman follow artis yang sebenarnya kita nggak tahu? Yang ketika kita ngelihat instastory-nya mereka gitu ya, artis yang kita follow atau siapapun yang kita follow, kita tuh bisa ngelihat empatinya dari mana. Kita kenal dekat nggak sih secara personal? Kalau cuma lihat doang, terus kita dengan ngelihat story-nya kita seolah-olah kenal deket, ya lu so kenal so dekat gitu. Nah, ada bagaimana ketika kita nggak kenal sama mereka. Berarti di buku ini tuh dibahas secara sedikit doang ya, secara sekelumit doang tentang sosial medianya. Berarti dia lebih luas lagi dong? Iya, lebih luas lagi. Nah, ini itu apa aja? Jadi penasaran nih. Karena kan tadi ternyata sosial media itu hanya sedikit contoh, dan mungkin itu juga salah satu beberapa dampak-dampak yang muncul dari 3 hal ini kan, penurunan kesabaran, adab, dan empati. Nah, kalau di buku ini ada apa lagi? Aku jadi penasaran nih. Oh, dari bukunya banyak banget. Yang paling kamu tangkap deh, kamu tangkap deh. Kalau aku lihat dari ini gitu ya, sebenarnya lebih ke renungan kita, bagaimana kita bisa menjadi generasi yang empati tadi. Menjadi orang yang sabar. Sabar ini kita menikmati setiap proses dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana kita bisa berempati dengan profesi orang lain. Kita berempati terhadap kesedihan orang lain, berempati terhadap kebahagiaan orang lain. Nah, yang sering kita lihat, orang yang lagi bahagia, harusnya kita berempati kebahagiaan dia. Betul. Nah, ada kalanya yang nggak sabaran atau yang tidak berempati dengan kebahagiaan orang lain, bukan empati kebahagiaan, malah jatuhin ya. Nyinyirin. Banyak kayaknya itu. Gitu. Nah, itu bahkan tidak berempati terhadap kebahagiaan orang lain, apalagi itu nggak kenal. Yang ada malah dinyinyirin ya. Nah, gitu. Padahal dia lagi bahagia. Nah, kalau tadi bilang
etika di sosial media, kita kan nggak kenal sama orang ini. Nggak kenal. Dia lagi bahagia, tiba-tiba kita ngasih komen untuk merusak kebahagiaan dia. Contoh misalkan ada yang posting tentang pernikahan, nggak kenal tapi dia follow, tiba-tiba komen, ih bajunya nggak bagus. Empatinya, ada empati nggak di situ bener loh? Nggak ada. Nggak ada. Orang lagi bahagia, lagi seneng kan? lagi seneng. Kalau gini, pasti MBA duluan. Itu merusak kebahagiaan, itu bentuk tidak berempati, dan itu tidak ada etikanya loh di sosial media. Menurutku ya. Itu kenapa bisa kayak gitu ya? Nah, akhirnya gue pun bertanya hal yang sama. Kenapa orang bisa seperti ini? Terus gue merefleksi diri dong. Kenapa semua ini terjadi? Ternyata masalahnya satu. Yaitu Belum selesai sama diri sendiri. Yang pertama kali tidak selesai dengan diri sendiri adalah tidak menerima kehidupannya sekarang. Tidak menerima kehidupan sekarang, akhirnya dia sibuk ngomentarin hidup orang lain. Karena tidak mensyukuri kehidupannya sekarang, menyalahkan orang lain, mencari, bukan kambing hitam, maaf ya kambing. Jadi mencari sesuatu yang bisa disalahin aja gitu. Bukannya merefleksi diri tapi menyalahkan orang lain. Sakit. Orang-orang sakit ya kayaknya. Ya, mungkin bukan sakit tadi karena dia akhirnya Kena mental. Kalau bahasa sekarang itu iya, kena mental. kena mental. Apa namanya, nggak selesai sama dirinya sendiri, bukan mencari sesuatu yang benar tapi mencari pembenaran. Mencari pembenaran, dia tidak menerima, akhirnya dia membandingkan hidup dia sama hidup orang lain. Dan dia nggak suka. Dia nggak suka. Kata-katain lah gitu ya. Kata-katain. Biar orang jatuh. Ketika mentalnya habis, udah langsung kena mental langsung ya. Nanti penghancur mental jatuhnya Betul. gitu. Nah itu yang sebenarnya ditemukan akhirnya akar masalahnya di situ. Ketika orang tidak menerima kehidupannya masing-masing, dia akan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Kalau dia udah nerima, dia nggak akan ngebandingin hidupnya sama yang lain. Hidupnya udah sibuk ngurusin diri sendiri. Nah, empati di sini, bro, sebenarnya ketika orang lain bahagia, kita ikut bahagia, bukan ngerusak kebahagiaan tadi. Orang sedih, kita ikut sedih, gitu. Walaupun di sosial media. Nah ini menarik, itu kan fenomena-fenomena yang sekarang banyak ya. Maksudnya kayak, ya kan aku tipikal orang yang suka membaca komentar-komentar entah itu di Aku TikTok, juga suka sih. di Instagram, di Twitter, apalagi Twitter tuh lebih pedes lagi. Dan kan kalau pengguna Twitter kan orang-orangnya lebih cerdas ya, jadi Dan komentarnya itu lebih tajam. Dan banyak yang pakai fake account kan? Pasti, yang biasa pakai buat nyapa ya, buat nyapa, yang gambar anime, gambar kartun, itu tuh banyak yang seperti itu. Nah, apa solusi yang ditawarkan? Apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang ini agar ya paling tidak mereka pelan-pelan menuju ke tingginya kesabaran, keindahan adab, dan empati yang tinggi. Nah itu tuh apa ya di buku ini? Perasaannya kayaknya bagus banget deh kalau misalkan ada. Oke, ada berapa halaman? Banyak. Nah, dari sekian ratus, ada nyampe ratus? 200 halaman, aku singkat jadi 4 if belakangnya. 4 if, oke. Belakangnya if ya. Yang pertama, Ivan, bukan. Ivan Danat. Itu teman kita ya. Yang pertama adalah harus menjadi seseorang yang adaptif. Adaptif. If. Oke. Yang kedua, kreatif. Kreatif. Yang ketiga, produktif. Yang keempat, Kontributif. kontributif. Oke, ada 4 if. Adaptif, kreatif, produktif, dan kontributif. Kita bahas yang pertama dulu nih. Oke. Adaptif. Yang dimaksud adaptif ini kayak gimana? Oke. Ini berat ya. Panjang nih bakalan ya, Panjang, tapi sebenarnya bagus. memang itu dibahas di buku ini gitu, tapi aku nggak full sesuai yang di sana. Yeah. Tapi insight dari buku ini, adaptif itu kita harus selalu siap dengan segala situasi yang terjadi saat ini. Nah tadi generasi yang kita kurang sabaran, ya kita harus sabar dengan segala sesuatu yang tidak pasti sekarang. Kondisi pandemi ini memaksa orang untuk terus belajar. Orang harus siap dengan segala tantangan, perubahan yang mungkin bisa jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat kita jatuh, sesuatu yang membuat kita
putus asa, sesuatu yang membuat kita sedih gitu. Nah, kita harus adaptif dengan berbagai kondisi yang kita nggak bisa kendalikan. Berarti adaptif untuk melalui proses-proses yang memang perlu dilalui gitu ya. Proses kehidupan pokoknya apapun itu kita harus selalu siap. Dan harus sabar dalam menjalaninya ya. Otomatis ya kalau kita pengen adaptif, karena emang kadang adaptif itu secara nggak langsung ketika kita misalkan ya kayak kondisi sekarang pandemi, akhirnya kan kita dipaksa untuk belajar hal baru ya. Yes, meningkatkan kompetensi yang sebelumnya, atau mungkin buat teman-teman yang mungkin terpaksa kehilangan pekerjaannya, dia harus belajar hal baru untuk bertahan hidup kan. Dan itu kan butuh kesabaran ya memang ya untuk bisa ya melalui itu semua dan harus bisa menikmati prosesnya. Good, yang pertama adaptif, menarik. Adaptif, dan dengan khususnya kondisi pandemi ini bukan cuma yang kerja, profesi apapun, peran apapun dengan kondisi sekarang membuat dunia ini berubah. Betul. Dan kita semua harus adaptif, apapun profesinya, apapun pekerjaannya harus adaptif. Semua orang, gue bilang semua orang ya. Dan di situ kita memang benar-benar harus adaptif gitu. Nah, menarik. Dan yang kedua tadi adalah kreatif. Ini kalau aku sudah bisa menerka-nerka ininya nih, korelasinya. Udah tahu lah kalau kreatif gimana? Bukan, maksudnya udah bisa menerka-nerka korelasi antara adaptif dan kreatif. Cuman aku pengen dengar dari Mbak Ain yang sudah membaca buku Tara Generasi Pagi. Kira-kira apa tuh kreatif yang dimaksud? Oke, kalau tadi ya pasti akan nyambung gitu ya kalau yang maksudnya profesi apapun, posisi apapun, pekerjaan apapun gitu, itu harus kreatif. Bagaimana kita bisa bertahan hidup, yang mungkin tadinya pedagang, bagaimana bisnisnya yang ternyata ini gagal, dia harus kreatif cari bisnis lain. Kalau itu karyawan, sekarang kompetensinya mungkin akan berbeda tuntutannya dengan kompetensi sebelumnya. Dia harus mengupgrade dirinya. Untuk mahasiswa yang mereka dulunya belajar di kelas, sekarang belajarnya online, bagaimana beradaptasi, bagaimana lulusan wisudawan yang wisudanya online, itu kan mereka juga beradaptasi. Nah, bagaimana kreativitas mereka untuk menghadapi itu, bagaimana bersaing dengan karyawan-karyawan yang udah lama, bagaimana kalau dia siswa, bagaimana dia punya kreativitas walaupun di rumah, kerjain tugas dengan ada alat-alat yang di rumah, dia tetap kreatif. Jadi ya tadi adaptif yang akhirnya mendorong dia untuk jadi kreatif. Setuju. Apa sih the power of kepepet? The power of kepepet, ya. Setuju. Bisa jadi lebih kreatif gitu. Karena pada akhirnya kita bisa adaptif ketika kita juga bisa berpikir secara kreatif kan. Kayak ya aku setuju sih, kayak misalkan kayak kita nih karyawan gitu kan yang biasa harus meetingnya tatap muka, terus kita harus cari gimana dong biar meeting itu tetap efektif. Ya akhirnya kita pakai media online. Terus media online ternyata tidak enak nih meetingnya, kita bisa tambahin dengan aktivitas-aktivitas ketika meeting. Akhirnya kan ada proses-proses kreatif di sana ya akhirnya untuk memacu kita bisa adaptif menyesuaikan kondisi. Begitu. Wow, menarik. Tadi yang pertama adaptif, kreatif, terus yang ketiga adalah produktif. Nah ini kenapa, ini gimana nih maksudnya produktif? Nah, produktif di sini apapun peran Anda, baik itu dia berperan sekarang sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai siswa ataupun mahasiswa gitu. Kita menjalani kehidupan kita itu dengan produktif. Sorry ya, gue sibuk. Nah, sibuk ini soal sibuk atau beneran sibuk dengan produktif? Bedanya yang sibuk dengan produktif itu semuanya melakukan pekerjaan. Tapi kalau produktif itu ada hasilnya. Kalau sibuk doang, ya berarti dia melakukan aktivitas, ya udah rutinitas seperti ini. Lagi-lagi connect ya sebenarnya. Ini kan nyambung ya, tahapnya nyambung ya. Kalau kita bisa adaptif dan kreatif, maka kita bisa produktif. Dan otomatis ketika kita produktif, kita bisa yang keempat. Iya. Kontributif, ya. Kalau kontributif, tapi ada sangat spesifik nggak sih yang bisa dijelasin kontributif yang dimaksud itu yang seperti apa gitu? Nah, ini nyambung juga sama buku Mas Ahmad yang sebelumnya, Mas Ahmad Rifai Rifan, bahwa hidup sekali berarti lalu mati. Berarti di sini bahwa hidup kita ini bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika tadi kita udah adaptif, kemudian kita juga punya kreativitas tersendiri sehingga produktif menghasilkan sesuatu. Nah, produktif ini ketika kontributif bukan cuma untuk kita aja, kontribusi untuk orang lain gitu.
Kalau tadi dia bisnis, seorang pebisnis, dia punya kontribusinya yang awalnya bisnisnya tutup nih karena pandemi. Dia beralih bisnis, ternyata dia buka bisnis baru, bisa membuka lapangan kerja yang baru, bermanfaat dong untuk orang lain gitu. Kalau dia guru, sebelumnya dia ngajar dengan metode yang sebelum pandemi. Ketika pandemi, dia akan memberikan kontribusi kepada siswa dan siswinya belajar sesuatu dengan cara yang baru. Kontribusi bermanfaat untuk para siswanya. Yang trainer mungkin juga sama. Ibu rumah tangga yang sebelumnya pandemi mungkin keluarganya kerja, sekarang kerjanya di rumah. Nah, kontribusinya juga akan berubah. Betul. Tahapan 4 if ini kontribusinya juga akan berubah gitu. Manfaatnya akan lebih banyak kepada keluarga yang mungkin sebelumnya ketemunya malam, kalau ini seharian kontribusinya akan lebih banyak gitu. Jadi, oh iya ya, makanya kalau bacanya buku Mas Ahmad ini saya banyak merenung, guys. Itu benar banget. Insan perenungan. Ya, renungan banget gitu. Oke, menarik banget sih. Maksudnya tadi dan mungkin tambah sedikit yang terpenting adalah dalam menjalani keempat if tadi tetap harus disertai dengan kesabaran, prosesnya juga sesuai, terus menjaga adab juga, dan yang terpenting juga adalah empati. Ya. Jadi ketiga hal itu juga satu paket ya. Iya, satu paket. 3 sabar dan empati dan sebagainya itu semuanya satu paket. Tapi sebelumnya apa yang lo dapat sih dari cerita hari ini? Banyak banget. Buku ini? Banyak banget. Tapi memang semua yang kita obrolin barusan itu aku totally agree semua. Jadi ngelihat fenomena dari teman-teman di sosial media, di mana aku setuju banget mereka kurang sabar, kurang telaten ya. Mungkin kalau orang Jawa bilang sabar dan telaten itu satu hal yang tahu telaten gak sih, orang Sunda nggak tahu ya? Tahu telaten. Telaten tuh apa ya? Rajin ya, tekun. Nah, tekun. Ketekunan dan kesabaran dalam konteks di sosial media berarti mereka sabar dan tekun untuk menggali informasi lebih sehingga tidak mudah terpancing. Itu menjadi suatu PR banget nih buat orang-orang zaman sekarang, sehingga mereka bisa bersikap dengan lebih sopan, dengan tetap menjaga adab ke ya siapapun itu yang mereka berinteraksi, sehingga ya itu PR banget yang perlu sih. Dan memang aku juga sepakat dengan apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, yang kita interaksi juga otomatis semakin berkurang, interaksi tatap muka langsung, jadi kayak rasa empati itu kadang kalau aku pribadi ngerasa terkikis. Iya, makanya di sana hilang kan. Betul, somehow terkikis juga pelan-pelan. So that's why memang akhirnya kita perlu menambah untuk merenung ya, agar kita tidak kehilangan sisi empatik dalam diri manusia, terutama diri kita masing-masing. Terus ada apa nih yang satu pesan khusus yang kamu pengen sampaikan buat pendengar podcast kamu, karena ini buku menarik banget ya. Satu pesan positif apa yang pengen kamu sampaikan ya? Kalau pesan sih sebenarnya nggak ada, tapi lebih ke renungan pribadi. Boleh. Renungan pribadiku akhirnya aku hari ini, aku hari ini dan aku hari ininya kamu. Setelah saya baca buku ini, saya lebih banyak merenung yang akhirnya saya ingin menjadi orang yang lebih berempati kepada orang lain. Nggak mau asal ngomong, nggak mau yang saya harus ngelihat dulu kondisi orang lain. Saya berempati kalau orang lagi seneng ikut seneng, kalau orang lagi sedih apa yang bisa kontribusi saya ke orang yang sedih itu biar jadi seneng gitu. Jadi nggak mau jadi generasi yang nyinyir, tapi generasi empati yang juga bisa menjadi generasi yang solutif gitu. Luar pengennya biasa. Sih begitu. Luar biasa. Tapi berat bro. Satu insight yang deep banget dari Mbak Aya hari ini ya, terkait apa yang sudah dibaca dari buku ini. Dan memang ini kayaknya buku recommended banget ya. Iya banget. Buku recommended banget, dan buat teman-teman yang pengen terbantu untuk merefleksikan diri agar bisa menjadi suatu insan pribadi yang lebih empatik, bisa menemukan buku Generasi Empati di toko buku terdekat di kota Anda. Yes. Bisa online juga kok. Bisa online juga ya, benar ya. Udah zaman begini bisa online ya. Apa insight yang Anda dapatkan dari buku ini? Silakan tuliskan di kolom komentar
Dan nanti kalau ada yang mau kita bahas lagi buku yang lain juga boleh tulis di kolom komentar, karena di episode berikutnya kita juga punya buku yang lain yang juga nggak kalah menarik. Nggak kalah menarik. Bukunya Mas Ahmad Rifai Rifan juga bahas generasi yang lain. Nah, kita akan bahas yang lain. Bahasan berikutnya ya, generasi apa lagi yang ada ditulis dan that's it today. Thank you. Thank you guys. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Rohaila. Saya Fadli dan this is podcast Aku Hari Ini.